Pada awal Desember 2010, sebuah tragedi mengejutkan mengguncang Melbourne, Australia. Seorang wanita muda ditemukan tewas di dasar lorong pembuangan sampah sebuah gedung apartemen mewah. Di permukaan, kematiannya tampak seperti kecelakaan aneh atau bunuh diri. Namun, di balik narasi resmi itu, terdapat begitu banyak tanda tanya yang sulit diabaikan. Korban itu adalah Phoebe Hengsjuk, wanita berusia 24 tahun yang dikenal energik, kreatif, dan penuh pesona. Hidupnya yang tampak berwarna mendadak terhenti dengan cara yang begitu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan masa depan di depannya berakhir di ruang sampah setelah jatuh dari ketinggian 12 lantai, melalui lorong sempit yang bahkan orang sadar pun sulit untuk memasukinya? Pihak berwenang cepat mengambil kesimpulan. Phoebe masuk ke lorong itu sendiri dalam keadaan mabuk berat, lalu terjatuh. Namun sejak awal, keluarganya, pakar forensik, dan sebagian publik merasa ada yang tidak beres. Banyak detail di tempat kejadian perkara yang tidak sesuai dengan teori resmi, seolah ada bagian cerita yang sengaja dihilangkan. Malam ini, kita akan menelusuri setiap kejanggalan dalam kasus ini, dari latar belakang Phoebe, kronologi kematiannya, hingga teori bahwa ia mungkin menjadi korban pembunuhan yang disamarkan dengan rapi, karena terkadang logika lebih jujur daripada laporan resmi. Phoebe Hengsjuk lahir pada tahun 1986 di Melbourne, Australia. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang berbakat dalam seni, fotografi, dan menulis. Karakternya yang penuh energi membuatnya mudah disukai, dan ia kerap menjadi pusat perhatian di lingkaran pertemanannya. Phoebe bukan hanya seorang wanita cantik, tapi juga pribadi yang hangat, penuh rasa ingin tahu, dan berani mencoba hal-hal baru. Meski hidupnya terlihat bebas dan menyenangkan, Phoebe juga berjuang melawan beberapa masalah pribadi. Ia pernah mengalami periode depresi dan mengonsumsi alkohol lebih dari yang seharusnya. Namun, menurut keluarga dan teman-temannya, ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya, bukan tanda ia menyerah pada kehidupan. Ia masih punya banyak rencana, termasuk perjalanan liburan dan proyek kreatif yang sedang ia kerjakan. Pada tahun 2009, Phoebe bertemu Anthony Hempel, seorang pria berusia 40-an tahun yang sukses dan berasal dari keluarga terpandang. Anthony adalah anak seorang hakim dan mantan guru terkenal di Melbourne. Keduanya menjalin hubungan dan memutuskan tinggal bersama di sebuah apartemen mewah di St Kilda Road. Dari luar, hubungan mereka tampak mapan, namun beberapa orang terdekat Phoebe mengaku melihat tanda-tanda hubungan yang tidak sepenuhnya harmonis. Hubungan ini mempertemukan Phoebe dengan dunia yang lebih glamour dan terstruktur, jauh dari gaya hidup bebas yang selama ini ia jalani. Teman-temannya mengatakan bahwa Phoebe kadang merasa terjebak antara menjadi dirinya sendiri atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial Anthony yang penuh aturan dan ekspektasi. Perubahan ini memengaruhi mood dan kebiasaannya, meski ia jarang membicarakannya secara terbuka. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Phoebe mulai menjalani terapi untuk mengelola stres dan mengurangi konsumsi alkohol. Ia juga kembali aktif berkomunikasi dengan keluarga. Meski sempat mengalami naik turun emosi, tidak ada tanda yang jelas bahwa ia berniat mengakhiri hidupnya. Justru banyak yang percaya bahwa ia sedang berusaha memulai babak baru yang lebih positif. Fakta inilah yang membuat kematiannya terasa semakin janggal. Hari itu, 2 Desember 2010, dimulai seperti biasa di apartemen mewah St Kilda Road, tempat Phoebe tinggal bersama Anthony Hempel. Menurut keterangan, Anthony meninggalkan apartemen pada pagi hari untuk bekerja, sementara Phoebe masih berada di dalam. CCTV gedung menunjukkan bahwa Phoebe sempat keluar sebentar untuk membeli kopi, lalu kembali ke apartemen. Sekitar siang hari, Phoebe mengirimkan beberapa pesan teks kepada teman dan keluarganya. Isi pesan-pesan itu tidak mengindikasikan bahwa ia sedang putus asa atau akan melakukan tindakan nekat, meskipun ada beberapa yang terdengar agak murung. Salah satu pesan bahkan berisi rencana untuk bertemu dengan neneknya keesokan harinya. Pada sore harinya, Anthony pulang ke apartemen sekitar pukul 6 petang. Namun ia tidak langsung menemukan Phoebe. Menurut keterangannya kepada polisi, ia melihat lampu-lampu apartemen menyala, sepatu Phoebe ada di dekat pintu, dan barang-barang pribadinya masih di tempat.
Merasa ada yang janggal, ia mulai mencari di sekitar apartemen dan gedung. Tak lama kemudian, seorang petugas kebersihan menemukan pemandangan yang mengerikan di ruang pembuangan sampah gedung. Tubuh Phoebe tergeletak di lantai beton, dikelilingi pecahan kaca dan genangan darah. Cedera parah terlihat di kakinya, panggulnya, dan kepalanya. Setelah diperiksa, diketahui bahwa ia jatuh dari ketinggian 12 lantai melalui lorong pembuangan sampah yang sempit. Polisi yang datang ke lokasi awalnya menganggap kasus ini sebagai kecelakaan tragis atau bunuh diri. Teori resmi mereka, Phoebe, dalam keadaan mabuk dan di bawah pengaruh obat resep, masuk ke lorong pembuangan sampah sendiri dan jatuh. Namun, sejak awal, banyak pihak, termasuk keluarga Phoebe, merasa ada yang tidak sesuai dengan logika kejadian ini, mengingat tingkat kesulitan untuk masuk ke lorong itu. Lorong pembuangan sampah tempat Phoebe jatuh bukanlah jalur yang mudah diakses. Lubangnya sempit, berada pada ketinggian pinggang orang dewasa, dan dilengkapi pintu besi berat yang harus ditarik sambil menahan pegas. Bagi orang dalam keadaan sadar, masuk ke dalamnya saja sudah sulit. Apalagi, posisi Phoebe yang disebut sedang mabuk berat seharusnya membuatnya hampir mustahil melakukannya, tanpa terjatuh sebelum benar-benar masuk. Temuan forensik juga menunjukkan bahwa luka-luka di tubuh Phoebe tidak sepenuhnya konsisten dengan jatuh lurus dari ketinggian. Memang, cedera parah pada kaki dan panggul menunjukkan benturan hebat, tetapi beberapa memar di lengan dan wajah terlihat seperti akibat benturan atau tarikan sebelum jatuh. Hal ini memunculkan dugaan bahwa ia mungkin mengalami konfrontasi fisik sebelum kematiannya. Analisis kadar alkohol dan obat resep dalam darah Phoebe memang menunjukkan tingkat yang tinggi, cukup untuk mengganggu koordinasi motoriknya. Namun, ahli forensik berpendapat bahwa walaupun mabuk, tubuh Phoebe masih memerlukan gerakan yang terkoordinasi untuk masuk ke lorong itu. Artinya, ada kemungkinan ia dibantu atau dipaksa. Ada pula detail aneh di apartemen. Segelas minuman setengah habis, laptop menyala, dan lilin yang masih menyala di ruang tamu. Barang-barang pribadi seperti ponsel dan tas tangan ditinggalkan begitu saja, menunjukkan bahwa Phoebe tidak berencana pergi jauh atau keluar dalam waktu lama. Hal ini bertolak belakang dengan ide bahwa ia secara spontan memutuskan untuk memasuki lorong sampah sendiri. Yang paling membingungkan, tidak ada sidik jari atau DNA orang lain yang secara jelas mengarah ke pelaku. Pintu lorong sampah sendiri hanya memiliki sidik jari Phoebe, meski banyak pihak meyakini pintu itu dibersihkan sebelum pemeriksaan. Semua ini membuat kasusnya terasa seperti puzzle yang sengaja dibentuk untuk memberi kesan bahwa Phoebe sendirilah yang menyebabkan kematiannya. Banyak pengamat independen dan analis kriminal berpendapat bahwa kematian Phoebe lebih masuk akal jika dilihat sebagai pembunuhan yang disamarkan. Skema ini memanfaatkan situasi pribadi Phoebe, riwayat alkohol, depresi, dan ketegangan dalam hubungan untuk menciptakan narasi bunuh diri yang mudah dipercaya publik. Dengan kata lain, latar belakangnya dipakai untuk menutupi tindakan kriminal. Salah satu teori populer menyebutkan bahwa Phoebe mungkin mengalami pertengkaran hebat dengan seseorang di apartemen pada hari kematiannya. Dalam keadaan itu, ia mungkin dilukai terlebih dahulu. Kemudian, tubuhnya dimasukkan ke dalam lorong pembuangan sampah untuk menghilangkan bukti dan mengaburkan penyebab kematiannya. Metode ini akan mempersulit penyelidikan karena kerusakan tubuh akibat jatuh bisa menutupi luka awal. Teori ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa hanya sedikit orang yang memiliki akses penuh ke apartemen dan gedung tersebut. Dengan sistem keamanan dan lift khusus, kemungkinan besar pelaku adalah seseorang yang mengenal Phoebe secara pribadi atau memiliki izin masuk. Hal ini membatasi jumlah tersangka potensial, tetapi juga mempersulit pembuktian jika pelaku berada di lingkaran yang dilindungi status sosial atau kekuasaan. Ada pula kemungkinan bahwa Phoebe dibuat tidak berdaya sebelum dimasukkan ke lorong. Kadar alkohol dan obat resep dalam tubuhnya bisa saja bukan akibat konsumsi sukarela, melainkan diberikan untuk melemahkan pertahanan fisiknya. Dengan kondisi seperti itu, memindahkannya ke lorong pembuangan sampah menjadi jauh lebih mudah, tanpa perlawanan berarti.
Jika benar ini pembunuhan yang disamarkan, maka pelaku telah memilih metode yang cerdik sekaligus kejam, menggunakan gravitasi untuk menghapus jejak. Sayangnya, tanpa bukti fisik langsung atau saksi mata, teori ini akan selalu berada di wilayah abu-abu. Cukup masuk akal untuk menimbulkan kecurigaan, namun tidak cukup kuat untuk dijadikan dakwaan di pengadilan. Kematian Phoebe Handsjuk langsung menjadi sorotan media Australia. Publik terbelah antara menerima kesimpulan polisi bahwa ini adalah kecelakaan tragis akibat mabuk dan mempertanyakan bagaimana seorang wanita bisa masuk ke lorong pembuangan sampah tanpa bantuan. Banyak warga yang mengikuti berita merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari publik. Keluarga Phoebe secara terbuka menolak kesimpulan resmi. Mereka menegaskan bahwa Phoebe tidak memiliki riwayat mencoba bunuh diri dan justru sedang dalam proses memperbaiki hidupnya. Mereka juga mengkritik cara penyelidikan dilakukan, termasuk minimnya uji forensik pada apartemen dan tidak dilakukannya penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang memiliki akses ke gedung. Media investigasi independen mulai menggali lebih dalam. Beberapa program televisi dan jurnalis kriminal memaparkan kejanggalan teknis, seperti kesulitan fisik untuk masuk ke lorong, potensi adanya campur tangan pihak ketiga, dan kemungkinan pencemaran barang bukti. Liputan ini membuat kasus Phoebe tetap hidup di benak publik meski secara hukum telah ditutup. Pada 2014 dilakukan pemeriksaan resmi inquest oleh koroner. Hasilnya mengejutkan banyak orang. Koroner menolak menyimpulkan bahwa Phoebe bunuh diri atau terbunuh dan menyatakan penyebab kematian tidak dapat dipastikan. Ini berarti secara hukum, kasus Phoebe tetap berada di wilayah abu-abu, tanpa tersangka, tanpa vonis, namun penuh tanda tanya. Hingga kini, banyak yang berpendapat bahwa kematian Phoebe lebih masuk akal jika dilihat sebagai pembunuhan yang disamarkan. Kejanggalan teknis, luka yang tidak sepenuhnya konsisten dengan teori jatuh sendiri, dan konteks hubungan pribadinya membentuk gambaran yang sulit diabaikan. Sayangnya, tanpa bukti fisik yang kuat, kebenaran yang sebenarnya mungkin akan terkubur selamanya di balik pintu besi lorong pembuangan sampah itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin seorang wanita dalam keadaan mabuk berat mampu memanjat, membuka pintu besi berat, lalu masuk ke lorong pembuangan sampah setinggi pinggang tanpa terjatuh lebih dulu? Ataukah ini lebih masuk akal jika ada pihak lain yang terlibat? Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus kematian dapat dijelaskan hanya dengan teori resmi. Kadang, logika dan insting justru mengarahkan kita pada jawaban yang berbeda. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kematian Phoebe Handsjuk adalah kecelakaan tragis, bunuh diri, atau pembunuhan yang disamarkan dengan rapi?